Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kemudian nanti kita akan lihat juga di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-57. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13 saya akan baca. Lalu Mazmur 119 ayat 57 kita akan baca bersama nanti. Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Mari kita buka Mazmur 119 ayat yang ke-57. Saya minta kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman. Berbahagialah kita yang sudah membaca firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah firman yang berkuasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat dunia dan segala realita yang terjadi di dalamnya, lalu kita bertanya, kira-kira siapa sesungguhnya yang berkuasa di dalam dunia ini? Pernah tidak Bapak Ibu berpikir demikian? Kalau kita melihat gejolak yang terjadi di seluruh bumi, di dalamnya ada peperangan, di dalamnya ada pembunuhan, anak bunuh orang tua, murid bunuh guru, dan semua hampir segala kejahatan terjadi. Pernah tidak kita merenungkan, kira-kira masihkah Tuhan berkuasa di dalam dunia ini? Kok sepertinya Tuhan menutup mata? Peperangan yang sedang terjadi sekarang ini, berapa banyak korban? Saya tidak berpihak kepada pihak ini dan pihak itu. Tetapi itu satu realita yang sedang terjadi saat ini. Betulkah Tuhan masih berkuasa sampai hari ini? Atau benarkah yang disampaikan oleh para ateis mengatakan bahwa Tuhan itu memang menciptakan segala sesuatu, seluruh isinya, tetapi Tuhan sekarang sedang diam, tidur. Dia ibarat menciptakan sebuah jam. Jam itu jalan sendiri. Tuhan biarkan. Betulkah demikian? Bahwa Tuhan sudah berdiam diri. Peperangan, pembunuhan, gejala alam juga terjadi. Apa sekarang yang sedang terjadi? Kebakaran, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, sesungguhnya ini tidak benar. Sesungguhnya Tuhan masih berkuasa sampai hari ini. Yang benar bahwa Allah Sang Pencipta adalah Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Seperti Ia menciptakan, demikian juga Ia tetap berkuasa. Buktinya apa? Ada firman yang berkuasa. Ada firman yang tertulis. Tidak benar jika dikatakan bahwa Tuhan sudah berdiam diri. Ada firman yang berkuasa. Tema kita sangat menarik sekali pada hari ini. Saya merenungkan sepanjang minggu ini menjawab setiap pergumulan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri, apalagi tertidur. Ia sudah memberikan firman-Nya.
Dan firman itu adalah firman yang berkuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya hari ini kita akan belajar dengan tema firman yang berkuasa. Bagaimanakah firman yang berkuasa itu? Minggu lalu kita sudah belajar firman yang mengubahkan, mengubah hati yang keras. Hari ini kita akan belajar tentang firman yang berkuasa. Bagaimana firman yang berkuasa itu menuntut kita untuk apa? Yang percaya adalah tetap percaya dalam segala keadaan apapun. Itu firman yang berkuasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang percaya bukan hal yang mudah. Kita yang lahir dalam kekristenan begitu mudah. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, karena kita diajar dari sekolah minggu sampai hari ini. Tetapi tidak dengan mereka yang baru mendengarkan Injil. Tidak dengan mereka yang baru mendengar Yesus atau Tuhan jadi manusia. Itu tidak mudah. Bagaimana mungkin? Apalagi Kristus mempunyai dua natur sebagai manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Bagaimana mungkin? Dan itu tidak mudah bagi mereka. Maka jangan salahkan ketika menceritakan tentang Injil, lalu mereka tidak respon. Karena itu susah untuk dimengerti. Susah untuk dipahami. Tentang siapakah Kristus, bagaimana Allah menjadi manusia. Apa bukti bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Bukankah demikian yang sering terjadi? Dan saya akui sendiri, saya juga mengalami dilema pada saat itu. Betulkah Alkitab itu adalah firman Allah? Pada waktu saya masih SMA, buku terbesar yang saya lihat di kampung saya hanya Alkitab. Tidak pernah saya lihat buku-buku yang besar lainnya. Ketika saya datang ke Bali, saya masuk di Gramedia, ternyata ada buku yang lebih besar dari Alkitab. Jangan-jangan isinya sama juga. Maksudnya ceritanya juga bisa diceritakan seperti buku-buku yang besar itu. Jujur semester 4 pada waktu itu saya sungguh meragukan, saya akui. Betulkah Alkitab itu adalah firman Allah? Jangan-jangan sama dengan buku-buku yang lain juga yang bisa diceritakan, yang bisa ditulis, yang sama isinya panjang lebarnya. Betulkah Kristus itu adalah Tuhan? Tidak mudah. Nah saudara, namun pada akhirnya dengan pimpinan Roh Kudus, saya mengenal 3 hal. Dan saya mengamini dan itu akan menjadi kekuatan sampai hari. Bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana? Yang pertama adalah kita melihat dari kata-katanya. Itu yang saya renungkan. Tidak ada perkataan yang besar sebelum Kristus lahir dan setelah ia naik ke surga. Tidak pernah terjadi lagi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada pemimpin agama yang pernah mengungkapkan kalimat itu. Itu yang saya pegang. Berarti dia adalah Tuhan. Yang kedua adalah dari mujizat yang dilakukannya. Tidak pernah ada mujizat terbesar yang terjadi sebelum ia lahir dan setelah ia naik ke surga. Tidak pernah. Elia pernah membangkitkan orang mati. Yesus pernah membangkitkan orang mati. Sama. Tetapi bedanya adalah Elia berkata, demi Allah yang hidup, bangkitlah. Tetapi ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia berkata apa? Hei Lazarus, keluar dari kubur. Dia tidak berkata demi Allah yang hidup. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Yang ketiga adalah dia tahu kapan dia mati. Lalu pada akhirnya berapa hari dia akan bangkit. Tidak pernah ada orang sampai hari ini dia tahu kapan dia akan mati. Lalu dia berkata, besok aku meninggal. Lalu hari Senin aku bangkit lagi. Tidak ada. Hanya Kristus satu-satunya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dari mana kita mengenal hal ini semua? Dari mana kita mengerti bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku? Bukan hanya karena belajar dari kekristenan, karena dilahirkan di dalam kekristenan, tetapi saya mengerti karena dari firman yang berkuasa. Kalau bukan karena firman,
kita tidak bisa mengerti apa-apa tentang Kristus. Tidak cukup hanya mendengar cerita-cerita. Tidak cukup kita hanya mendengar pengajaran-pengajaran tanpa kita baca sendiri tentang firman itu sendiri. Sekali lagi, ini semua dari firman yang berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa menuntut kita untuk menjadi orang percaya serta mengenal Allah yang telah menjadi manusia. Ini penghiburan yang luar biasa. Ketika kita mengenal Allah melalui firman, baru kita mengenal tentang siapa diri kita. Bagaimana kita harus hidup. Dan untuk apa kita hidup. Semua dari firman. John Calvin pernah mengatakan, bagaimana manusia bisa mengenal dirinya sendiri. Ia harus kenal Allah dulu. Karena dia adalah sumber utama. Kalau tidak mengenal Allah, kita tidak mungkin mengenal diri kita sendiri. Sekali lagi, semua ini hanya kita dapatkan melalui firman yang berkuasa. Dan tidak ada cara yang lain. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya? Mungkin kita dilahirkan di dalam kekristenan. Mungkin juga kita belajar dalam teologi. Sudahkah kita menghargai dan menghidupi firman yang berkuasa itu? Ataukah kita masih meragukan kuasa Tuhan di dalam dunia ini? Sekali lagi, karena hanya melalui itu, kita setiap hari dituntun untuk terus hidup menjadi anak-anak Allah. Maka jangan bertanya, bagaimana supaya harus hidup suci? Bagaimana supaya harus bisa hidup sebagai anak-anak Allah? Tidak ada kunci yang lain dari firman yang berkuasa ini. Tidak ada yang bisa menuntun kita. Bahkan diri kita sendiri pun tidak bisa kita tuntun. Karena kedagingan kita ini begitu kuat. Maka harus melalui firman ini sendiri. Hal yang kedua, bagaimana firman Tuhan yang berkuasa itu menuntun kita, yaitu menuntun kita untuk hidup dalam peristiwa atau pekerjaan sejarahnya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada pertobatan yang sejati di luar dari peristiwa atau sejarah pekerjaan Allah. Tidak ada. Tidak ada orang yang bertobat di luar, pertobatan yang sejati di luar daripada itu. Tidak ada hidup yang sia-sia ketika kita mau hidup dalam sejarah pekerjaan Allah. Sampai hari ini, kalau kita mau menelusuri kehidupan para tokoh Alkitab, para pejuang iman. Bulan ini kita akan merayakan reformasi, lahirnya Protestan, kekristenan. Lahirnya bagaimana kita mengenal firman. Karena dulunya firman ini hanya dibaca oleh orang-orang yang punya jabatan gerejawi. Bersyukur sekali kita hari ini Bapak Ibu. Kita bisa bawa Alkitab. Alkitab juga ada di HP. Dulu tidak bisa. Yang baca Alkitab hanya orang-orang yang punya jabatan dalam gereja. Sudah tidak ada kendala lagi. Nah, sekali lagi firman ini akan menuntun kita untuk menghidupi peristiwa atau sejarah di dalam Tuhan. Kalau kita melihat tidak ada yang sia-sia. Dan sekali lagi, tidak ada hidup yang enak-enak dari para tokoh itu. Saya pernah berkata, kenapa sih Rasul Paulus itu paling banyak cerita tentang dia? Dalam dunia teologi juga cerita kehidupan Rasul Paulus itu paling tebal-tebal. Tapi tidak pernah dituliskan Rasul Paulus sedang bersantai di pinggir pantai. Gak ada. Semua proses demi proses. Semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalamnya tidak ada yang enak-enak. Kita lihat beberapa tokoh di sini. Melalui peristiwa hidup Abraham, ia mempersembahkan anaknya yang satu-satunya. Pada akhirnya apa? Ia disebut sebagai bapa orang beriman. Mudahkah peristiwa itu? Tidak mudah. Anak satu-satunya mesti harus dipersembahkan kepada Tuhan.
Tetapi ia lakukan karena apa? Ini sejarah pekerjaan Allah. Pada akhirnya dia dikatakan apa? Sampai hari ini Bapa orang beriman. Melalui peristiwa Musa juga dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Pada akhirnya ia disebut sebagai apa? Pemimpin yang hebat. Beberapa universitas di luar negeri sampai hari ini mempelajari bagaimana Musa dan Yosua itu sistem berperangnya seperti apa. Sampai hari ini dia pemimpin yang hebat. Akhir dari peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Kalau kita melihat Musa, hidupnya itu terbagi dalam 3 bagian. Dia punya umur 120 tahun. 40 tahun pertama ia menikmati hidup di istana di Firaun. Dia tidak mengenal kekurangan. 40 tahun kemudian dipanggil oleh Tuhan keluar dari istana masuk ke padang gurun. Di sana dia dididik oleh Tuhan. 40 tahun. 40 tahun kemudian ia memimpin bangsa Israel. Sekali lagi peristiwa atau pekerjaan Allah ini tidak ada yang enak-enak. Melalui peristiwa Ayub, Allah izinkan untuk dicobai oleh iblis. Tetapi pada akhirnya apa? Ia disebut orang saleh sampai hari ini. Melalui peristiwa Daud melawan Goliat, akhirnya Daud menang. Dan pada akhirnya diketahuilah bahwa Daud itu adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Melalui peristiwa Saulus dipukul jatuh dan buta selama 3 hari oleh Tuhan. Pada akhirnya dia disebut sampai hari ini rasul yang besar. Yang menulis kitab Perjanjian Baru 13 surat. Dan melalui peristiwa anak Allah menjadi manusia, menderita, disiksa, mati dan bangkit, akhirnya genap dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana dengan peristiwa hidup kita? Melalui peristiwa kehidupan kita juga nanti pada akhirnya kita akan mengakhiri hidup ini. Akhirnya apa? Melalui peristiwa kehidupan anak-anak kita juga nanti akan berakhir semuanya dan dikenal sebagai apa? Sebagai orang-orang jahat kah? Sebagai orang-orang yang sudah memberitakan Injil? Sebagai orang yang setia melayani Tuhan? Atau sebagai orang yang setia menjalani rutinitas gerejawi saja? Setiap kehidupan kita akan punya kisah seperti para tokoh dan para pejuang iman kita. Tinggal kita bagaimana? Akhirnya bagaimana? Jangan berpikir, oh masih 100 tahun lagi. Rata-rata sekarang sudah di bawah 70. Sudah out. Sudah antrian di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman yang berkuasa ini menuntun kita untuk percaya. Maka kita harus hargai setiap hari. Firman yang berkuasa ini juga menuntun kita untuk hidup dalam dan menghidupi peristiwa atau sejarah Allah ini. Yang pada akhirnya kita akan punya hasil atau akhir daripada kisah-kisah itu nanti. Dan yang terakhir, firman yang berkuasa ini menuntun kita untuk hidup dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Bapak Ibu tahu kenapa masih hidup sampai sekarang ini? Padahal hidup ini susah, bukan? Susah. Siapa bilang hidup mudah? Mungkin hanya anak presiden, anak raja yang mengatakan bahwa hidup itu mudah. Karena satu hari pun bisa jadi pemimpin dalam sekejap. Tetapi bagi kita
apalagi sebagai orang-orang yang percaya, hidup itu tidak mudah, bukan? Tidak harus aku. Nah, kenapa masih hidup? Kan pertanyaannya begitu. Satu hal, karena masih ada pengharapan. Saya percaya kalau tidak ada pengharapan di dalam hati kita, mengharapkan sesuatu yang kekal itu tidak mungkin berada di tempat ini. Saya percaya kalau tidak ada pengharapan itu, tidak mungkin setiap hari kita berjuang untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Tidak mungkin. Untuk apa? Semua akan jadi sampah, bahkan termasuk diri kita sendiri ketika Yesus itu datang. Sampah akan dibakar. Tetapi kita punya pengharapan. Itulah kebutuhan kita yang paling dasar. Cuman persoalannya adalah pengharapan ini kita letakkan di mana? Kita berikan kepada siapa? Banyak orang salah tempat ketika mencari tempat pengharapan. Semua orang itu punya pengharapan. Jangan salah Bapak Ibu. Maka orang melakukan rutinitas, ritual-ritual melalui agama. Memberikan persembahan. Cuman beda-beda pengertian. Kalau kekristenan memberikan persembahan misalnya, itu sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Tapi berbeda dengan yang lain, ada yang memberikan persembahan karena ketakutan. Akan dimarahin lah, akan dicelakakan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita bersyukur oleh karena apa? Karena firman Allah yang berkuasa kembali mengingatkan kita bahwa pengharapan itu, pengharapan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di tempat yang lain. Dari mana kita mengetahui? Dari firman yang berkuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah berapa kali kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bagi orang Kristen mungkin kita sudah umur 30-an ke atas rata-rata di tempat ini. Atau 20-an ke atas. Sudahkah pernah sekali saja dari Kejadian sampai Wahyu kita habisi untuk membaca? Mari kita merenungkan. Berapa jam kita bermain HP sehari? Saya percaya tidak ada di bawah 1 jam. Bahkan mungkin tidak ada di bawah 5 jam. Rata-rata di atas itu. Yang saya maksudkan di sini adalah ini firman yang menuntun, yang berkuasa. Kenapa kita tidak membaca dan merenungkan? Seringkali kita khawatir dengan berbagai hal-hal yang jasmani. 2 minggu yang lalu saksi Yehova datang ke kos saya, berdua. Dengan ramahnya mereka datang. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Boleh bertamu? Boleh. Kita tidak mungkin tolak kan? Padahal saya waktu itu tidak pakai baju. Sedang mengerjakan sesuatu di laptop pada waktu itu. Ya sudahlah, karena mereka dengan begitu ramah masuk saja. Kak duduk di depan itu. Oh Bapak orang Nias? Iya. Oh saya orang Nias. Dia pakai bahasa daerah Nias. Padahal dia orang Bali. Tapi pelayanan di sana. Oke. Sudah mereka melihat-lihat. Mungkin karena melihat buku-buku di situ. Buku-buku teologi. Mereka curiga. Dan dia bertanya begini. Pak Iwan. Apa ya kekhawatiran Pak Iwan dalam hidupnya? Saya bilang begini. Kekhawatiran itu tidak mesti yang jasmani, Pak. Oh, kok begitu? Tidak. Kekhawatiran saya secara pribadi adalah kekhawatiran akankah saya ke dalam kehidupan yang kekal itu. Itu yang saya renungkan sampai hari ini. Kehidupan yang bagaimana? Terjadilah pembicaraan panjang lebar karena memang kita berbeda pandang dengan mereka. Akhirnya dia berkata, saya juga belajar dari Bapak kalau begitu. Ternyata kekhawatiran itu
Tidak hanya bicara jasmani, tidak punya nasi, tidak punya lauk, tidak punya uang, dan lain sebagainya. Ternyata kekhawatiran yang sejati itu adalah mungkin akankah saya ke dalam kehidupan yang kekal ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pelayanan mereka itu, saya belajar dari mereka itu begitu luar biasa. Ditolak pun mereka karena mereka ke seberang, ada orang Bali, saudara kita ditolak juga di sana. Enggak, pergi. Mereka sudah tahu, mereka bawa buku kan. Tapi mereka giat. Saya memukul diri sebagai orang yang sudah belajar kekristenan, kenapa mereka lebih giat? Bahkan mereka itu tahu bahasa daerah saya. Mereka ngobrol pakai bahasa daerah. Saking kuatnya pelayanan mereka di sana. Cara mereka di sana adalah keluarga yang tidak mampu ditampung anak-anaknya dan dibiayai, tetapi seluruh keluarganya harus jadi anggota mereka. Gunung Sitoli itu sudah cukup besar saksi Yehova di situ. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali di sini. Ini firman yang berkuasa. Minggu lalu kita sudah belajar firman yang telah mengubahkan sikap hati kita. Hari ini firman yang berkuasa itu kiranya berkuasa dalam hati saya dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.